Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita sudah tuntaskan kajian tentang jual beli, sudah juga kita tuntaskan kajian tentang riba. Kita juga sudah menjelaskan sedikit banyak tentang gharar ataupun bentuk jual beli saat ini, bagaimana keterbukaan dalam berdagang seperti itu, bagaimana hukumnya jika barang yang kita jual itu berada dalam wadah yang tertutup rapat sehingga pembeli tidak bisa melihat isi barangnya. Kita sudah bahas itu kemarin. Dan memang dalam akad jual beli apalagi kontemporer, bukan cuma jual beli, bahkan uang sekolah anak pun itu boleh jadi akan menimbulkan pertanyaan. Ya Bapak Ibu ya, kalau uang sekolah anak, bagi contoh sekolah pesantren ya. Misalkan sekolah pesantren uang sekolah sebulan jo makan bagai, jo rumah bagai itu sekitar 1.500.000 misalkan. Kiranya libur anak ke 15 hari. Ya, terbayang Pak ya. Uang sekolah pada sebulan juga. Kiranya anak ke libur semester 15 hari. Berapa uang sekolahnya? Tetap segitu. Bah hukumnya tuh. Ya. Ada pesantren misalkan dapat makan MBG misalkan. Ya, kurang cek porsi. Biasanya siang makannya dari sekolah. Kini disediakan oleh MBG misalkan. Bah kira-kira. Ini kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, tapi kita belum akan menjawab itu sekarang karena kita dudukkan dulu akad-akad yang lain. Karena seperti membayar uang sekolah anak itu kita bukan hanya sekedar transaksi jual beli Bapak Ibu. Kalau akan didetailkan ya, ada sesuatu yang kita sewa. Ada sesuatu yang kita sewa ketika kita menyekolahkan anak di sebuah sekolah, apalagi misalkan pesantren. Apa itu yang kita sewa? Jasa tenaga pendidik. Jasa tenaga pendidik. Kemudian ada pula yang kita sewa yang lain, apa itu? Kamar tempat anak-anak ini tidur. Ya, kalau kos bayi ya, tetap bayi. Karena campaknya barang lain ya. Udah itulah gambaran ya. Itu gambaran. Nah, kalau anak asrama barangkali seperti itu juga. Ya. Jadi kita sewa jasa guru, kita menyewa kamar, kemudian ada lagi uang makannya. Kalau makanan ya kita beli seperti itu. Kalau mau dibongkar ini akadnya semuanya. Sama aja orang pay umrah, berapa pay umrah? 25 juta. Apa saja 25 juta tiket pesawat, berarti wak balik lah. Mutawif itu nak kita beli, tapi kita sewa, itu contoh. Tapi semuanya sudah tergabung dalam harga sekian seperti itu. Ya,
Nah, ini juga sebenarnya menjadi bahan pertimbangan juga bagi kita. Ya. Ada seorang pemikir modern Islam Indonesia namanya Profesor Adian Husaini. Apa kata beliau? Motor itu kalau kamu titip di parkiran mall, motor kalau dititipkan di parkiran mall, parkiran yang berbayar lah, sajam ada kira-kira kalau di Basko, sajam, jam pertama kan, sajam kemudian 2000, anggap 2000 flat. Berarti kalau kita titipkan Honda awak di mall tadi sehari full, lah berapa ya tuh? 48.000. Iya bu, kalau sebulan berapa? 48 kali 30 berapa? Sampai kali 3 berapa? 2 balik 1.200.000. 8 kali 3 berapa? 8 kali 30. 8 kali 3 2 sampai 240. 240 tambah 1.200.000. Tuh, itu saja kali-kali. Kan tak perlu kalkulator. 1.400.000 40. Kini uang sekolah anak pesantren berapa? 1.000.000 mutui enggak? Pesantren. Dia giah makan tak? Yo, kini Honda di Ramayana, Honda di mall dia giah makan tak? Nitip Honda saja Pak, nitip saja Honda, ndak dipang-pangan ge orang Honda Pak. Berapa naik? Ndak ada pendidikan mahal itu ndak. Sebenarnya guru di Indonesia aku dan kurang. Bahkan dari 1.500.000 itu pitihinan bapak ibu bayi, misalkan uang sekolah anak 1.500.000, itu mana banyak uang sekolahnya atau uang makannya? Kadang itu sebenarnya bukan uang sekolahnya tapi uang makan sebenarnya. Itu jadi pertimbangan juga sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau ambo pribadi untuk uang sekolah itu normal. Yang kadang-kadang bagi ambo pribadi yang jadi masalah itu uang pembangunan. Uang pembangunan. Kadang-kadang sekolahku bangunannya lah doa aja kan, saya pikir ya Bapak Ibu ya. Ya bangunan lah doa aja nak dibangun. Tapi ya di situ letak warak-warak saja tuh kajian. Ya, kajian-kajian warak di situ. Tapi memang akad-akad kontemporer ini Bapak-bapak Ibu banyaknya terdiri dari beberapa akad yang kemudian digabungkan. Maka dalam konsep kontemporer sekarang ada namanya apa? Yang dibeli itu bukan ain lagi, yang dibeli itu bukan barang lagi, tapi apa? Subscription. Apa swawak itu. Jadi ketika kita sudah terdaftar di lembaga tertentu, kita sudah bayar, kita nikmati ataupun tidak ini fasilitasnya, tapi kita tetap harus bayar. Contohnya tiket pesawat kemarin. Tiket pesawat itu yang kita beli sebenarnya kita terbang di pesawat itu atau tiketnya? Tiket Pak yang kita beli Pak. Kenapa? Karena kalau kita sudah membeli tiket dan ternyata kita tidak jadi naik pesawat tadi, ya bagaimana hukumnya tiket ini? Angus, berarti yang kita beli apa? Terbangnya atau tiketnya? Berarti yang kita beli tiketnya, itu contoh. Ya, sama dengan internet, ya, internet. Yang kita beli itu apa? Subscriptionnya. Internet kalau di rumah ya pasang wifi. Di rumah pasang internet berapa bayarnya? Misalkan 400.000 satu bulan. Satu bulan 400.000. Dipakai atau tidak dipakai? Tetap bayar 400.000. Banyak atau sedikit? Tetap bayar 400.000. Berarti yang kita beli apa? Bukan internetnya sebenarnya. Tapi apa? Bahasa awaknya. Keterdaftaran kita di fasilitas tersebut. Baca bahasanya. Ya, kita terdaftar bisa menikmati fasilitas tersebut, kita pakai atau tidak, kita yang penting terdaftar. Berarti kita bayar bukan untuk memakai fasilitas, kita bayar agar nama kita tercantum di daftar pemakai fasilitas. Nah, itu barangkali juga akad yang bisa dipakai di sekolah. Sekolah itu kenapa bayarnya sekian flat walaupun libur tetap bayar? Kita bayar agar nama kita terdaftar sebagai peserta didik di sekolah tadi. Itu contoh. Iya. Ya. Ya. Angus.
Iya. Kasambo mungkin. Iya. Itulah yang kita beli itu subscription. Ya, pendaftaran. Kalau dia hitung kok banyak ya, banyak. Labian-labian seketik-seketik tu. Labian-labian seketik-seketik itu di situ lo labun. Ya, bahkan orang kadang-kadang P2 loh. Ya, sehingga enggak sekian juta, berapa penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia aku anggap 300 juta orang. Itu korupsi. Kalau itu korupsi ya. Ada ibu-ibu pernah berutang beli minyak? Enggak, Pertamina rugi juga. Ada pernah berutang listrik? Enggak. Itu tuh masalah korupsi. Dan kalaupun hukum Islam ditegakkan di Indonesia, gini Bapak Ibu, kalaupun hukum Islam ditegakkan di Indonesia, koruptor tidak akan hilang. Kenapa? Karena hukum Islam membutuhkan orang-orang yang adil. Kalau hukum Islam tegak, tapi orang-orangnya korup, ya sama saja. Malah dipakai nanti pencuri potong tangan. Hakimnya tidak orang alim, hakimnya orang bodoh. Sehingga alim ke sembarang-sembarang tunjuk, ang maliang, potong-potongnya tangan orang. Ya, jadi hukum Islam itu butuh apa? Butuh penegak hukum yang juga adil. Itu yang penting. Makanya kita mungkin tidak bisa di masjid ini mengesahkan hukum, tapi setidaknya kita bisa membentuk orang-orang yang dapat menjalankan hukum itu nanti. Sekiranya ada panggilan untuk menjalankan hukum Allah. Ya, ini aset nih Bapak Ibu ya. Anak-anak kita ini aset. Malam ini kita bahas akad yang termasuk akad muawadhah. Ya, akad transaksi juga, tapi transaksinya bukan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang. Yang kita bahas malam hari ini adalah akad namanya ijarah. Ijarah dalam bahasa Indonesia artinya sewa, membeli jasa, ya, sewa. Dan ini akad sudah dikenal lama ya, bahkan sebelum Nabi SAW diutus, manusia sudah mengenal akad ijarah, akad sewa menyewa. Jaso, pegawai itu juga seperti itu. Pegawai kira-kira seperti itu ya. Yang didapatkan pegawai dari jasa mereka. Mereka bekerja, mereka dapat upah. Nah, jadi kalau kita pakai konsep demikian, maka Nabi Yusuf pun dulu adalah pegawai. Ya, Nabi Yusuf pun dulu adalah bendahara negara ketika itu, yang mengatur bagaimana makanan pokok bisa disimpan. Kemudian sama juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu juga diupah oleh Nabi Syuaib. Ya, Nabi Musa lari dari Mesir, kemudian diupah oleh Nabi Syuaib untuk menggembalakan ternak milik Nabi Syuaib. Kemudian dinikahkan pula dengan anak. Luar biasa Nabi Musa. Itu skenario Allah. Karena semua nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dari kalangan penggembala. Nah, ini Nabi Musa bagaimana ceritanya ini? Nabi Musa dari kecil diasuh di istana oleh Fir'aun. Gimana caranya menggembala? Dibuat skenario oleh Allah, tidak sengaja bunuh orang. Ya, tidak sengaja bunuh orang. Niatnya bukan membunuh orang. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi ijarah sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad SAW, dan Islam datang. Apa yang Islam lakukan? Islam kemudian mengafirmasi, mengakui bahwa akad ini boleh asal syarat-syaratnya terpenuhi. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana dalam akad jual beli juga kita sampaikan, dalam akad ijarah juga ada rukun, beberapa hal yang mesti kita ketahui. Apa saja itu? Ada penyewa, kemudian ada pemilik. Ya, pemilik. Boleh jadi pemilik ini dia memiliki barang, ya, atau boleh jadi yang dia sewakan adalah dirinya sendiri atau jasanya. Maka dalam akad ijarah ini disebut dengan manfaat. Yang kita beli dalam akad ijarah itu bukan barang, tapi yang kita beli adalah manfaat. Ya, kemudian apa lagi? Orang yang berakad. Ya, jadi penyewa, pemilik. Apa yang dimiliki? Nih, manfaat. Ya, kemudian apa lagi? Upah, kemudian akadnya lagi. Bagaimana praktek simpel akad ijarah? Ya, praktek simpel akad ijarah. Ya, contohnya seperti ini.
Jadi ada dua orang, yang satu namanya Zaid, yang satu namanya Amru. Ini dua nama ini sering sekali dipakai dalam kitab-kitab fikih. Zaid dan Amru. Apa kata si Zaid? Ajartuka hadhihi ad-dara sanatan litaskunaha bimi'ati dinarin. Saya sewakan kepada engkau rumah ini selama 1 tahun untuk kamu tinggal di sana. Ya, saya sewakan rumah ini kepada engkau selama 1 tahun untuk kamu tinggali. Berapa? 100 dinar. 100 juta. Tak tahu kok mungkin ruko. Ya, 100 juta. Disewa rumah 1 tahun 100 juta. Kemudian apa kata Amru? Qabil tuh. Jadi, sepakat. Itu namanya sewa barang. Yang kita miliki adalah manfaat barang tadi. Yang barang itu betul punya si Fulan itu. Punya si Amr. Ya, si Zaid. Si Zaid yang punya rumah. Si Amr yang menyewa. Si Amr itu berhak terhadap manfaat rumah. Tapi yang rumah itu tetap milik Zaid. Rumah itu tetap milik pihak pertama. Pihak kedua hanya menyewa. Jadi manfaatnya saja dia yang punya. Makanya nanti kalau misalkan ada kerusakan, bapak-bapak, ibu-ibu, pada barang yang kita sewa, bukan barang yang kita pinjam ya. Kalau barang yang kita pinjam, kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita pinjam. Tapi kalau kita menyewa dan ternyata barang tadi rusak saat kita pakai, dan pemakaian kita pun sebenarnya pemakaian normal-normal saja, memang rusaknya itu faktor usia barang itu mungkin, ya, malaluan pacah mungkin kalau barang ke enak. Nah, maka kalau memang rusak itu dalam kondisi normal, kita tidak merusak barang tadi, tidak kelalaian orang yang menyewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang tetap. Lawannya. Ya, Bu. Rusak rumah orang. Tibu angin tabang atuknya. Tibu angin tabang atuknya. Ya. Tapi kalau awak main kasti di dalam rumah, pecah kacau, awak ngerti. Ya. Ale karajo nan ndak batu lah. Di rumah awak nama ganti. Tapi kalau misalkan kerusakan normal, ya misalkan cat mengaloka, kok contoh, cat mengaloka, awak tinggal di situ atau indah, cat tu akan mengaloka aja. Ya nak, awak tinggal di situ atau indah, cat tu akan mengaloka aja. Itu namanya kerusakan normal. Kerusakan normal. Sama aja tuh pun kan serupa itu. Tuh misalkan. Pas awak memakailah puda, catnya balu leh. Ya, apapun barang. Kalau kerusakannya normal. Tapi kalau kerusakannya kelalaian kita, awak sewa tuh untuk apa? Pemakaian dalam sumbar. Contoh, pemakaian dalam sumbar. Pikiran awak menyewa untuk pemakaian dalam sumbar. Darmas Raya aku kan masih sumbar kok. Awak misalkan dari Pekubu awak pakai pemakaian dalam sumbar. Menurut kita, kalau Damas Raya itu masih sumbar, berarti kan boleh ya. Mana dakik Damas Raya pada Pekanbaru? Dakik Pekanbaru deh. Damas Raya? 6 jam. Kan logikanya deh itu. Yo, kalau Pekanbaru 3 jam gini nenek tuh. Jadi bapikiannya keceknya, kalau kadar Mas Raya saja boleh. Ya, logikanya kan. Kalau ke Darmas Raya saja boleh, berarti ke Pekanbaru harusnya lebih boleh karena Pekanbaru lebih dekat. Kecil utaknya gua. Padahal dalam akad jelas pinjam motor atau sewa mobil untuk dalam sumbar. Di sewanya tuh dipakainya ke Pekanbaru. Kironya kecelakaan di jalan ganti itu. Ya, kenapa? Karena ketika itu dia memakai barang di luar akad, di luar perjanjian akad. Perjanjiannya dia pakai di dalam sumbar. Itu contoh. Atau Avanza berai siotonya. 7. Ya, jo sopir 8. Itulah maksimal tuh sebenarnya. Maksimal. Dan itu tidak perlu pula ditulis di akad. Nyata diisi oleh dia 14 orang. Tambah lo dia teh no. Barang.
Ku dibawanya lo DT patah misalkan peroto ganti. Kenapa? Karena ketika itu dia memakai barang yang dia sewa di luar dari kandungan akad. Ya, melampaui batas. Maka ini penting ya. Baik penyewa maupun orang yang memiliki barang harus paham nih tanggung jawab kita sebagai penyewa ataupun pemilik barang. Nah, itu contoh menyewa barang. Sekarang kalau menyewa jasa orang. Jadi akad A dengan si B apa katanya? Saya sewa engkau, saya upah engkau, saya gaji engkau untuk membawa gandum ini atau membawa barehko dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi. Ya, aragonyo 100.000. Bawa karuangko ke Bukit Tinggi yang bagian nanti 100.000. Itu contoh. Kalau di pabrik pupuk atau pabrik makanan ayam membodanga per karuang tuh. Sakaruang dia kok 1.000 atau berapa. Ya, jadi kalau misalkan per kilo ya. Iya, jadi memanggu karuang tuh nyo per kilo. Per kilo ya. Itu gambaran. Jadi dia memberikan upah, yang penting jelas ya, upahnya per berapa. Kalau misalkan gaji jelas, gaji per sekian, ya makanya jadi guru misalkan atau jadi pegawai juga per bulan gajinya ya. Per bulan itu istilahnya ya sebulan-sebulan, bukan per jam kerja juga. Kalau di Amerika memang per jam karajo. Ya. Makanya kadang-kadang fatwa yang di Arab itu tidak bisa dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena sistem penggajian kita sebulan-sebulan. Kalau di luar negeri itu per jam kerja. Contoh, Mambo nanga di sebuah reels. Video pendek. Di Amerika itu gaji kasir minimarket per jam itu $3. 1 jam $3. Kasir minimarket. Retail. Berapa $3 tuh? 50.000 sejam. Kalau sehari kerja 10 jam, berapa sehari? 50.000 kali 10 lama. Sehari. Sebulan berapa? Mulai juta. Ya, yakin ya, 5 juta. Dan ini di Amerika dianggap sebagai pekerjaan murah. Jadi kasir berapa gaji $3 saja. Mambo pikir tentang sebulan 5 juta saja. Makanya sama ya di Arab Saudi juga seperti itu. Masalah sistem penggajian di negeri kita ini memang agak rumit. Karena ekonomi kita buruk. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, bule-bule yang datang kemari, bule-bule yang jalan-jalan, coba ibu-ibu tanya, yang datang dari Amerika kemari, coba tanya, di kampung orang kayu enggak? Enggak, orang kayu. Tapi duitnya yang segitu ketika dibawa ke sini jadinya barago benar. Situ UMR-nya tiba di situ sampai kali UMR. Makanya kini banyak orang-orang yang kerja ke Jepang ya, salah satu lembaganya ada tuh di arah pada kedua. Ya. Enggak. Ada ya di situ kerja ke Jepang keluarganya. Ya enggak. Memang seperti itu. Jadi itu matematika ekonomi paling bagus. Karajo di luar negeri, balanjo di dalam negeri. Karajo di Jepang, balanjo di Indonesia. Tapi kalau karajo di Jepang, balanjo di Jepang, sama ya, mirip-mirip lah kira-kira ya. Kalau bisa belanjonya di luar negeri itu mau juga benar. Nah itu 2 bentuk akad ijarah, menyewa. Jadi bisa kita sewa barang, bisa kita sewa orang. Yang penting 2 hal ini ya sama-sama kita mendapatkan manfaat. Uangnya jelas atau upahnya jelas, manfaatnya jelas. Nah sekarang kita akan sebutkan syarat-syarat untuk upah dan syarat-syarat barang yang bisa kita sewakan. Nah, untuk upah, yang pertama, upah itu maklum, harus
objek jual beli, baik uang ataupun barangnya, harus diketahui oleh masing-masing pembeli dan penjual. Dalam hal ini juga, upah harus diketahui dan disepakati oleh masing-masing pemilik barang atau pemilik jasa dan juga pemakai jasa. Maka kalau kita di Indonesia ini gampang ya bapak-bapak ibu-ibu, ya mata uang kita satu, maka ketika kita sebut satu mata uang, jelas. Wih, aku lah rapi itu. Ya, jelas. Pitihnya jaleh, baranya jaleh. Kemudian apa lagi? Dan duit tadi menjadi hak si pemilik jasa ketika akad terlaksana. Nah, berarti awak tahu hutang kepada inyo. Kita bayar sekarang atau kita bayar nanti sama saja. Yang penting kita sudah terhutang. Oi, bodoh. Jarak. Keciannya cakap. Duduk lelok. Alsuan tanpa Ustaz Lun. Lah. Lun. Kamu coba. Kau agak beracun Ustaz kan? Sampai mana tadi kerja Ustaz? Aku ibu. Tadi Bu? Kan lupa. Tuh. Ketika akad sewa menyewa sudah selesai, nan pitih ko sawananyo awak lah tautang. Ya, pitih ko lah tautang dan orang itu pun tautang. Misalkan saya katakan bawa ini karung beras ke Bukit Tinggi. Bawa karung bareko ke Bukit Tinggi. Kironyo baru setelah akad sakitnyo. Sakit orang kah? Tak bisanya membawa karung. Ambo nak mau tahu. Pokoknya barang tadi itu sampai ke Bukit Tinggi. Boleh jadinya nanti menyerahkan kerajo itu kepada orang lain. Itu namanya utang. Jadi orang yang kita pakai jasanya dia juga berhutang menuntaskan pekerjaannya. Kita pun berhutang. Jadi tidak ada ceritanya nanti sudah selesai pekerjaan yang kita percayakan kepada dia, kemudian duit tidak ada cerita. Maka orang yang memakai jasa mesti mempersiapkan ini duit kalau memang mau memperkerjakan orang lain. Dan orang ini juga harus mengetahui kapasitas diri kalau mau menerima pekerjaan. Jadi masing-masing harus paham nih komit. Sebab sewa menyewa itu sejatinya juga jual beli. Bedanya Pak, kalau jual beli kan kontan, selesai langsung nampak uang, nampak pula barang. Tapi kalau sewa yang kita beli apanya tadi? Manfaat. Ya. Maka manfaat itu ada, duitnya juga mestinya ada. Karena ketika kita berakad, maka orang ini berhak terhadap duit. Makanya boleh ya, membayar upah pekerja itu di awal boleh, di akhir juga boleh. Mana yang lebih afdal Ustaz, bayar upah itu di awal atau di akhir? Dalam kondisi kita sekarang di Indonesia, di akhir. Baku ancak di akhir, pendutu banyak. Tapi kalau dalam kondisi orang jujur banyak, jadi aib benar orang di awal enggak masalah. Ya, tergantung kondisi saja. Gantung kondisi. Bayar upah bisa di awal, bisa di akhir. Nah, sekarang kita bahas manfaat yang boleh disewa itu apa saja. Yang pertama, manfaat yang bisa disewa, syaratnya adalah manfaat tersebut terukur. Maka manfaat yang tidak terukur itu tidak bisa disewa. Kalau dalam kitab-kitab fikih klasik, yang tidak bisa terukur itu adalah manfaat teriak-teriak. Orang menjago kadai awak seonyo. Seo mengah. Ambo seo engkau untuk makiak-makiak di muka kadai memanggil orang lalu. Singgahlah, tak tahu ku. Bara volumenya tak tahu ku. Barangkali menyebut singgahlah, tidak tahu ku. Maka ini sulit ya Bapak Ibu ya. Sulit untuk menyewa sesuatu yang tidak terukur. Maka aja jali saja. Seo orangku untuk menjago kadai atau untuk karajo di kadai. Nanti untuk masalah memanggil orang, promosi segala macam,
itu dihukumi secara uruf saja. Apa saja karajo ketika kita menjadi pegawai di kedai ko bu, karajo menyapu pagi buka kedai. Itu kalau siang-siang tagak di muka celik-celik orang lalu, kalau nampak orang celik-celik panggilnya, boleh mendakiknya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi yang kita sewa ketika itu adalah sesuatu yang terukur. Kalau sesuatu yang tidak terukur, tidak bisa disewa. Itu yang susah. Mau ku namo kadang orang tu kacau. Makanya zaman kini kok agak-agak rumit ya. Agak-agak rumit menyewa brand ambassador misalnya. Sebuah produk punya brand ambassador, punya duta produk. Wah, misalkan memproduksi pupuk. Untuk memproduksi pupuk ke awak cari artis kok jadi apa? Jadi wajah yang ditempelkan di setiap bungkus produk awak. Kau baca rohnya kau, apakah masuk dalam sewa atau tidak? Malu akan menyewa foto orang, muka orang seperti itu kan. Nah, itu makanya fikih kontemporer ini lebih rumit daripada fikih zaman dulu. Endorse misalkan seperti itu. Orang memasukkan produk kita misalkan ke medsos dia, ke TikTok, ke Instagram, kita bayar. Berarti kita menyewa kan? Kita sewa jasa orang ini untuk mengiklankan produk yang kita buat atau produk yang kita jual. Berapa mau kita buat? Berapa mau kita bayar? Apakah tergantung jangkauan? Oh enggak. Berarti yang kita bayar ketika itu bukan jangkauan luasnya berapa ini video akan ditonton orang lain. Bisa jadi ditonton 10.000 orang, bisa jadi ditonton 20.000 orang. Tapi kita membayar dia untuk video yang dia buat itu boleh. Karena video yang dibuat jelas, satu video duitnya sekian. Ya, ini penting. Mutaqawwimah. Jadi sesuatu itu harus berharga. Nah, makanya dalam hal ini bapak-bapak ibu-ibu, boleh Al-Quran itu dijadikan mahar. Al-Quran boleh dijadikan mahar. Tapi bukan sunnah ya, orang sekarang kadang-kadang menganggap menjadikan Al-Quran sebagai mahar itu sunnah. Menjadikan Al-Quran sebagai mahar itu bukan berarti kita boleh membeli Al-Quran, bukan. Tapi jasa mengajarkan Al-Quran itu boleh. Nah, berarti yang jadi mas kawin itu sebenarnya apa? Ya bukan pembacaan surat gitu ya. Wallahu alam, nanti ada khilaf tuh ya ulama, apakah pembacaan ayat Al-Quran itu boleh dibayar dengan uang atau tidak. Ya, boleh dibayar dengan uang atau tidak. Atau pendidikan Al-Quran, kalau itu tuh jelas boleh ya. Mengajarkan Al-Quran boleh nari upah. Tapi kalau membacakan Al-Quran saja bagaimana? Nah, nanti bagaimana prosesnya? Ya, itu ada khilaf ulama. Nah, jadi sesuatu yang disewa mesti terukur. Kemudian apa lagi? Sesuatu yang disewa itu harus diketahui. Menyewa sesuatu yang tidak diketahui itu apa namanya? Itu namanya cuci uang. Sama jemaah gaji ke komisaris BUMN. Komisaris BUMN. Komisaris ku apa kerajanya? Tak jelek, tapi namanya terdaftar. Kemudian setiap bulan dia gaji. Apa nak awak sewa dari dirinya tak jelek. Nah, makanya kok kan dijadikan alat legal saja bagi pemerintah untuk memberikan hadiah bagi orang-orang yang berjasa. Ya, nah dijadikannya komisaris. Kalau lah komisaris berarti rapi sekali setahun. Kemudian setiap bulan dapat sekian puluh juta. Ini yang bikin negara ini bocor. Bocor pitih ke perintah ke mahkamah. Kenapa itu dia tadi? Tidak jelas untuk apa orang ini dipekerjakan, untuk apa orang ini disewa istilahnya. Tapi kalau misalkan jelas kerjanya, kemudian jelas pula efek dari pekerjaannya tadi, maka silakan. Itu namanya maklum. Kemudian apa lagi? Syarat barang yang boleh disewakan itu adalah bisa diserahkan, bisa dipindah pakaikan. Ini barang kita sewakan kepada si fulan, kita sewakan pula dalam satu waktu kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Walaupun Bapak Ibu menyewa bertingkat itu boleh. Kok sewa bertingkat? Apa maksud sewa bertingkat? Contohnya saya menyewa rumah ibu. Di rumah ibu itu ada 3 kamar. Kemudian saya sewakan lagi rumah 3 kamar ini menjadi kos. Per kamar saya sewakan. Misalkan mau menyewa tadi 12 juta setahun. Sewa rumah 12 juta 1 tahun. Berarti sebulan berapa tuh?
1 juta. Di rumah ibu tadi berapa buah kamarnya? 3. Ambo sewakan pula setiap kamar itu menjadi kamar kos, harga per kamar 500.000. Berarti tiap bulan nomor DP sekitar 500. Nah, laba-labo di situ. Ya, laba-labo di situ. Itu contoh. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena barang tadi sudah kita sewa dan kita juga bisa nih menyewakannya kepada orang lain. Tapi kalau seperti contoh tadi, barang kita sewakan kepada si A, datang pula si B, kita sewakan pula, ini kacau nih. Ya. Ya, Bu. Enggak bisa. Enggak bisa. Kan lah kita sabui. Akad ba'a tadi 1 tahun. Mau kamu pakai atau tidak itu rumah, nan piti kalau tahu utang ke orang. Kan itu. Ya. Kecuali akadnya sebulan-sebulan. Kalau akadnya 1 tahun ya sudah 1 tahun. Habis dipakai 1 tahun atau tidak, akadnya ba'a tadi 1 tahun ya sudah. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita tengok lafaz akadnya. Kalau lafaz akadnya 1 tahun ya sudah, kita komitmen dengan akad kita 1 tahun. Iya enggak bisa, akad kita 1 tahun. Iya, boleh. Kalau orang heboh itu di luar kuasa awak. Nah, itu nak ke Ustaz, Bu, tanya ke polisi gitu. Ya, banyak orang model itu tuh. Hebohnya Ustaz. Boleh. Itu makanya di beberapa tempat kan istilahnya lempar sewo. Nah, kan itu bisa. Ambo nak bisa mamperayan kepada angku sebab kita akadnya menyewakan itu selama 1 tahun. Kalau angku ingin cari orang yang melanjutkan sewa, minta piti kan. Jadi itu caranya sebenarnya. Ya. Nggak dosa doh. Sama aja petang. Dalam jual beli kok contoh, awak mengira itu hak awak padahal enggak hak awak kira, akad awak lah jaleh menyewa 1 tahun salah awak. Kalau misalkan awak nak memakai 1 tahun. Nanti ibu lu ambo nyewa rumah ibu misalkan sebulan, tapi setiap hari Minggu ambo pulang kampung, berarti bara sampai hari ambo nak pakai kan? Ambo minta ke ibu sampai hari. Enggak bisa mending. Sama dengan tadi itu. Sebab akadnya 1 tahun. Kok akadnya sebulan? Bukan berarti itu hak awak, enggak, itu bukan hak kita. Nah, sama dengan apa yang kita sampaikan tempo hari jual beli ya. Ini pembeli salah beli. Harusnya dia beli coklat, tapi dia bawa pulang vanila contoh. Ya, datangnya ke toko. Kasir toko, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali. Cek pembeli, iko zalim, iko nak sesuai dengan syariat Islam. Nah, justru itu sesuai syariat Islam. Karena akad kalau sudah terlaksana, maka kepemilikan sudah pindah. Boleh dibatalkan jual beli? Boleh. Kalau apa? Kalau ada aibnya ini barang. Barangnya ada aib enggak? Barang enggak ada aib. Sama yang tadi itu. Akadnya tiba-tiba putus saja tengah jalan 6 bulan saja tuh pindahnya le orang tuh. Dek karena apa? Dek karena rumah rusak enggak? Rumah elok aja. Nyo saja ingin berarti berarti 6,5 tahun lah itu tetapnya membayar. Kalau ingin mencari penyewa baru minta kan. Nanti itu namanya hiwalah, pindah hutang istilahnya. Orang lain membayar hutang. Nah, kemudian kita tengok siapa orang yang boleh melakukan akad ijarah. Tidak semua orang boleh sewa menyewa. Kok zaman kini kok ya tantangan lu sebenarnya ya, tantangan sebenarnya. Tadi syarat barang, mohon maaf, aduh cik leh. Syarat barang itu apa? Milik orang yang menyewakan. Milik orang yang berarti tidak boleh menyewakan barang punya orang lain. Punya orang lo sewakan. Ya, itu kasus banyak di Pekanbaru itu ceknya. Lapak disewakan, hubungi nomor sekian. Tuh cek nam punya lapak kok kada yang orang lain dan akan menyewakan, tidak boleh. Kemudian apa lagi? Barang yang disewa ini atau jasa yang disewa ini adalah sesuatu yang mubah.
tak boleh menyewa sesuatu yang haram. Diseo padusi untuk apa? Mengawanan pejabat, tak boleh, haram. Diseo perempuan untuk apa? Untuk maurui laki-laki, haram. Jelas tak? Kalau masih ada laki-laki murid laki-laki, kau ambo pengecek kasar terkajui lu orang. Iyo, itu darurat. Itu darurat, yo. Misalkan dokter, yo untuk melahirkan, kalau banyak dokter padusi, selama ada dokter perempuan, tak boleh ke dokter laki-laki. Kau orang banyak tersinggung kamu. Orang rumah ambo melayan di dokter di rumah sakit yang didirikan oleh dokter laki-laki, tapi kita minta benar dari awal. Untuk persalinan, pemeriksaan, kita mintanya dokter padusi. Kapan dokter laki-laki ikut turun tangan? Kalau darurat saja. Kalau darurat saja. Ya. Iya. Mabunda laki-laki. Orang masuk mabunda, tapi dia dokter padusi, dokter resi di situ, enak. Tapi itu ya namanya darurat. Ya kalau darurat banyak nih. Kalau tidak ada darurat, masih ada dokter padusi, nak boleh ke dokter laki-laki. Jadi itu tanya, ibu ada rencana ke Malayan balik? Tak. Lah, apa contoh nan haram menyewa perempuan untuk menyanyi, ya saya lah. Menyewa perempuan untuk menyanyi tak boleh, haram. Bahkan nak boleh Ustaz. Padusi ko kalau dia ambo nak boleh nyanyi. Laki-laki boleh, laki-laki boleh. Padusi boleh menyanyi, boleh. Di hadapan mahramnya boleh, di hadapan suaminya boleh. Di hadapan laki-laki lain tak boleh. Azan saja tak boleh, apalagi lagi nyanyi. Azan saja tak boleh, apalagi nyanyi. Ini hati-hati betul. Nyanyi padusi. Kau betul kalau lirik lagunya enggak, boh jadinya orang. Kok indak jodoh? Tuan dan pasu aja. Ya, menurut ambo, yo eboh orang sebenarnya ebohnya artinya bukan dek karena liriknya betuka. Nah, padusi menyanyi di muka orang itu sebenarnya secara fikih lah salah. Tapi kalau misalkan bapak ibu awak tamu lah pulang sadonyo kemudian nanti tinggal di tempat ale awak keluarga saja lah, ibu nyanyi happy untuk awak keluarga saja silahkan. Ya, tapi kalau di depan ajnabi, di depan laki-laki asing tak boleh. Banyak ya, hati-hati ya. Seo barang-barang yang tak jaleh kan sama jo. Ya, maksiat kini seo sadu. Seo kamar hotel untuk apa? Untuk tampik maksiat sama haram. Kemudian orangnya, apa saja syarat orangnya? Selesai nakatku malamku, mohon maaf ke Bapak Ibu ya. Syarat orang yang melakukan akad sewa menyewa ini apa? Harus berakal, kemudian tidak boleh terpaksa. Ini dua syarat utama. Berakal, tidak boleh terpaksa. Dalam beberapa hal harus mampu melihat. Orang buta dalam beberapa hal boleh melakukan sewa menyewa. Ya, yang penting berakal dan tidak terpaksa. Maka kalau ada orang bodoh, dia sudah dewasa tapi bodoh, tidak sah sewa menyewa. Kalau ada orang terpaksa juga tidak boleh. Dipaksa dia menyewakan rukonya, menyewakan rumahnya juga tidak boleh. Ini dua kira-kira syarat utama orang yang melakukan akad. Ini kira-kira ya. Akad, sewa menyewa, boleh menyewa barang, boleh menyewa orang, dan apa yang didapatkan oleh orang ini sebagai orang yang memiliki barang atau memiliki jasa tadi, itu boleh dia dapatkan di awal, boleh pula dia dapatkan di akhir, tergantung kesepakatan antara pemilik dan juga pemakai jasa. Itulah barangkali Bapak Ibu ya, kajian kita malam hari ini. Kita tutup dulu kajian kita. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas utang lagi ya. Ijarah, ini sewa menyewa, besok kita bahas utang, baru kita bahas gadai ya. Banyak kita bahas sama. Baru bahas nanti
pagang gading. Wallahu taala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.